Baik ya, terima kasih ya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita hari ini masuk di pertemuan keempat teori ya, teori jaringan komputer. Yaitu akan membahas tentang lanjutannya tentang yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita ada masuk membahas tentang osilator atau kalau nggak salah ya. Ada lanjutannya, saya akan membahas per skema itu maksudnya. Atau per lapisan. Hanya gambaran umumnya maksudnya. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Yang baru join silahkan di-on-kan nih kameranya si Dian ini. Untuk record saya dulu. Sambil saya ingatkan sekali lagi ya, silakan isi absensinya di seperti biasa di Google Classroom ya. Karena saya share di sini. Ini ada linknya, silakan nanti diisi untuk absensi. Dan bahannya masih yang seperti semalam. Ini saya karena minggu lalu belum selesai ya, masih apa namanya? Masih di setengahnya itu maksudnya. Nah, nanti akan membahas ini lanjutannya gitu maksudnya. Ini bahannya, silakan di-download jika ingin baca-baca. Ini absensinya. Dan saya lanjutkan ke materinya. Materinya ini kemarin. Ini yang di awal sudah kita bahas ya. Saya hanya menyinggung sebentar. Sebelumnya suara saya jelas tidak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Materinya kira-kira tampil sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik ya. Sekali lagi, inilah pembahasan kita hari ini. Lanjutan ya, lanjutan daripada osilator yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, inilah kemarin yang sudah bahas. Ini yang kita bahas sudah ya. Ada OSI dan ada beberapa lapisan-lapisannya. Baru ada mekanismenya. Ini hanya sekedar aja mekanisme daripada komunikasi data. Baru setelah itu ada subbagiannya. Bagian ini juga sudah kita bahas. Ada fungsi-fungsinya 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 4 itu seperti apa fungsi di OSI. Tapi hanya gambaran umum. Nah, ini ada simulasinya. Simulasi ya, simulasi daripada penambahan header atau ekstrak pesan dari server ke klien ataupun pengirim dan penerima. Dan ini teknisnya, teknis daripada pemecahan itu, pemecahan daripada pesannya atau tukar datanya. Ada server dan ada klien. Dan inilah letak OSI itu, ada node-node-nya atau peer-to-peer-nya. Peer-to-peer antara per layernya, per lapisannya. Cara kerja per layernya ya. Aplikasi sama aplikasi, persentase harus juga sama persentase yang ada di device B. Kalau misalkan session yang ada di device A, berarti peer-to-peer-nya harus bekerja dengan session yang ada di device 5 ataupun di session. Harus sama-sama bisa bekerja. Kalau misalkan salah satu error, ini misalkan bermasalah, ya sama aja berarti tidak dapat bertukar data. Kalau hanya di sini yang oke misalkan. Nah, itu yang minggu semalam ya, minggu semalam. Nah, sekarang kita akan ini lanjutannya ya, lanjutannya. Coba sebelum saya lanjutkan, kemarin apa sih OSI itu? Ada yang tahu OSI kemarin apa? Silakan. OSI apa OSI? Kepanjangan OSI apa? Mana? Waduh, gawat ini. Mana? Coba direspon dulu ya, direspon. Apa coba kepanjangan OSI? Kalau layer itu ya layer 7 lapisan ini maksudnya. Ini physical sampai application. OSI itu apa kemarin? Coba ada yang masih ingat tidak kira-kira? Kemarin sudah saya jelaskan ini. Nah, lupa semua. Gawat kita ini. Mana ini? Apa? Pada kemana ini mahasiswanya?
Saya lihat yang on hanya Ibnu sama si Renaldi, cuman berdua sama saya. Coba pada kemana dulu? Open System Interconnection ya, Pak? Iya, itu jawabannya. Pas, OSI itu adalah Open System Interconnection. Jadi minggu lalu sudah saya bahas ini. Sudah saya bahas di pertemuan awal, saya jelaskan OSI itu apa, yang dimaksud open itu apa, baru sistem interkoneksinya itu seperti apa caranya, sudah saya bahas kemarin. Dan itu kalau nggak salah saya share di YouTube. Entah saya kasih ke kalian tidak linknya itu kalau nggak salah. Kayaknya ada kalau nggak salah saya. Pembelajaran ini saya rekam. Ini nanti pun saya rekam juga. Nanti akan saya share di YouTube. Sehingga kalau kalian mau buka, ulang lagi, ya nggak masalah. Bisa dari YouTube itu. Penjelasan yang kurang paham. Dan gambar kalian atau video kalian ini juga tampil di YouTube nantinya. Saya akan selalu share itu di YouTube sekarang. Kalau mau download apa yang kita pelajari ini sekarang ini misalkan, nanti dari YouTube saya bisa kalian download itu maksudnya. Makanya lebih bagus silahkan di-on-kan lah kameranya. Ini sebagai record saya. Setiap pertemuan pasti saya simpan gitu maksudnya. Dan saya upload di Classroom. Classroom juga baru di YouTube itu maksudnya. Jadi apa tadi? Saya mereview aja ya. OSI tadi apa? Open System Interconnection ya. Jadi yang disebut OSI itu adalah Open System Interconnection, sedangkan layer itu adalah bagian daripada ini dia, bagian daripada OSI layer atau Physical Data Link Network Transport Session Presentation dan Application. Jadi itulah layernya, terdapat 7 layer. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, lanjutan daripada yang minggu semalam. Kalau yang minggu semalam, kita hanya membahas tentang cara kerjanya secara umum. Nah, ini sekarang kita detailkanlah secara umum detailnya. Detail daripada lapisan-lapisannya itu maksud saya yang mau kita bahas. Jadi secara detail lapisan-lapisannya itu seperti apa sih contohnya itu maksudnya. Baik ya, ada 7 lapisan. Lapisan OSI. Nah, di sini hari ini saya mau misalkan kita bahas misalkan aplikasi layar aplikasi maksudnya. Ini apa sih contoh-contohnya? Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Nah, terus apa lagi? Ada presentasi. Apa sih contohnya? Sama. Sampai ke layar bawah, yaitu fisikal. Fisikal, apa sih misalkan? Contohnya. Ini yang mau kita bahas hari ini maksudnya. Jadi, detailnya ke bagian daripada masing-masing layarnya itu maksudnya. Kalau yang kemarin, cara kerja daripada OSI-nya. Nah, sekarang adalah kita membahas detail daripada lapisan-lapisannya itu maksudnya. Ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Kira-kira itulah untuk hari ini yang mau kita bahas. Yaitu secara detail lapisan ya. Secara detail lapisan OSI. Baik. Baik, terima kasih. Yang pertama yang mau kita bahas adalah application layer. Ini layer keberapa aplikasi? Coba kalian respon layer keberapa ini? Mana suaranya? Layer keberapa aplikasi layer ini? 7, Pak. 7. Oke. Ini ada layer ke-7. Jadi kita mau bahas dulu aplikasi layer. Jadi secara detailnya aplikasi layer ini digunakan untuk pengguna. Namanya juga aplikasi ya. Aplikasi. Kalau kalian punya smartphone lah misalkan mau berkomunikasi atau bertukar data, pasti ada aplikasinya. Entah itu SMS misalkan, next WA misalkan, next Facebook, segala macam aplikasi lah. Artinya ini digunakan langsung untuk seorang pengguna. Pengguna ya kita sendiri itu maksudnya, orangnya. Itulah pengguna maksudnya.
Jadi orangnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya, ini memang satu, untuk ciri-ciri aplikasi layar itu digunakan untuk selalu berhubungan dengan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menyediakan fasilitas layanan jaringan kepada aplikasi pengguna. Ya, kalau kita mau bertukar data pasti ada jaringannya. Kalau di smartphone misalkan saya contohkan, harus kalian sediakan. Misalkan apa? Telkomsel boleh, M3 juga boleh, Excel juga boleh. Jadi layanan penggunaan jaringan itu harus ada kalau kita ingin berkomunikasi. Nah, itulah maksudnya. Baru protokol. Nah, protokol ini apa kemarin coba? Protokol. Protokol itu ya itu tadi, yang penggunaan aplikasi. Kalau IP protokol mungkin alamatnya, ke alamatnya. Kalau dia protokolnya ini bisa ke lari ke apa namanya, bisa layanannya mau kemana. Kalau kita misalkan menggunakan Chrome, apa namanya, Google Chrome, atau Firefox, Mozilla, biasanya kita bisa menggunakan ini. HTTP misalkan, HTTP bla 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 dot ini atau www.co.id. Nah, itu juga termasuk. Nah, inilah jenis-jenis layanannya ya, layanannya. Dia itu bisa ke HTTP, ada FTP, File Transfer Protocol. Ini macam-macam untuk protokolnya. Yang berhubungan dengan protokol pengalamatan yang kita gunakan ya ini tadi. Ada SMPT untuk apa namanya, mail, pengiriman pesan, protokol. Ada Office protokol dan ada Internet protokol. Jadi ini yang berhubungan protokol, inilah layanan yang di aplikasinya, yang ada protokolnya. Nah, kalau WWW gimana Pak? Masuk nggak? Itu secara umum, nggak ada kaitannya dengan protokol itu maksudnya. Tapi inilah kira-kira layanannya. Terus aplikasi yang digunakan apa Pak? Ini bisa menggunakan web server, ada database server, ada mail server ya. Nah, ini contoh aplikasi, ini umum ya, ini umum. Tapi ini bagian daripada yang untuk pengaplikasian di layar 7-nya itu maksudnya. Di layar 7-nya inilah yang mau kita bahas di sini. Ini memang aplikasi wajib. Ini saya ambil sumbernya dari Wikipedia ya. Wikipedia belajarnya. Jadi itu maksudnya. Sekali lagi ya, aplikasi layar ini berhubungan langsung dengan pengguna. Terus aplikasi layar ini biasanya tugasnya harus menyediakan fasilitas layanan jaringan. Kenapa? Pengguna mau menggunakan. Jadi harus ada jaringannya. Baru apa lagi? Baru aplikasi layar ini mempunyai beberapa protokol yang sering digunakan pengguna, yaitu termasuk ini HTTP, baru FTP, yang berhubungan dengan protokol lah pokoknya. Coba sampai di sini gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Sampai di layar pertama masih. Gimana? Gimana? Yang lainnya coba sambil ditengok-tengok dulu ya. Dibaca-baca maksudnya. Ada yang kurang paham barangkali. Jadi ini tadi ya, aplikasi layar ini berhubungan dengan protokol sekali lagi. Protokol ini memang dia semacam penggunaan aplikasi atau prosedur yang ada di aplikasi layar. Penggunaan layanan atau prosedurnya ya. Memang bawaan, memang kalau yang berhubungan dengan aplikasi layar pasti ada protokolnya maksudnya. Dan ini protokolnya apa aja? Ya ini tadi, sebutkan protokol misalkan pada aplikasi layar. Ya ada HTTP ini bla bla bla, ini memang mau dicari di internet atau apa, memang ini bawaannya. Prosedurnya, cara-caranya atau layanannya lah itu maksudnya. Aplikasi digunakan ada web server, mail server misalkan. Nah, itu contohnya ya. Baik, ini kalau udah nanti praktikum saya contohkan seperti apa sih web server, baru ada mail server itu seperti apa kalau kita pengiriman pesan menggunakan simulasi itu maksudnya. Baik, itulah di layar aplikasi. Nah, selanjutnya apa? Ada persentase. Persentase ini coba layar keberapa? Ada yang tahu? Ke-6, Pak. Ke-6, Pak. 6 ya, silakan direspon ya. Jangan takut salah, nanti payah nanti.
Jadi persentase ini adalah layer ke-6. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini adalah tugasnya untuk mengatur sebuah data. Mengatur sebuah data. Jadi layer inilah dia. Inilah dia. Kalau di sini pesannya stremic, kemarin sudah saya jelaskan ya. Inilah diatur. Tadi kan pengguna di sini, baru di sinilah dari 6 ini mengatur datanya, tugasnya. Jadi layer ke-6 itu adalah mengatur tugasnya. Seperti apa itu, Pak? Mengatur persentase dari data, persentasenya terlalu besar atau tidak, baru menentukan teknik pengamanan datanya. Seperti apa? Jadi mulai dikompres, misalkan teks itu dijadikan 001 atau gimana, atau dipecah, mulai diamankan, itu termasuk di persentase di sini. Misalkan stemic. Nah, stemic ini nanti ini bisa dirubah ini menjadi diamankan. Nah, menentukan teknik pengamanan data. Ini juga bisa di sini kondisinya. Nah, kondisi di sini bisa diamankan. Nah, ini jadi 01, 01, 01. Padahal di sini karakter, tetapi bisa jadi format angka itu maksudnya. Dengan cara apa? Inilah contohnya. Konversi format teks ke aksi. Dari gambar juga bisa dienkripsi. Ini juga bisa. Dan ini ada enkripsi juga data. Nah, coba yang pernah belajar Orcom sama saya kemarin ada ya di 3 MI? Ada kemarin belajar sama saya kan? Masih ingat nggak konversi? Konversi. Yang misalkan saya contohkan A, B, C. A sama dengan 65, B misalkan sama dengan 66, C sama dengan 67. Misalkan seperti ini. Gimana cara merubah konversinya menjadi 01? Masih ingat nggak yang seperti ini saya ajarkan? 1, 2, karena ini ada anak KA, jadi sekalian saya ajari. 4, 8, 32, ada yang kelewatan ya. 8, 16, 32, 64, 128. Nah, nampak ini kira-kira? Kalau misalkan kita mau merubah angka A sama dengan 65, 65 dari mana Pak misalkan? Ini dari tabel bawaan ini, bilangan ASCII. Kalau kalian mencari ASCII ini di internet, ini adalah bawaannya. A itu adalah 65. Caranya bagaimana ini merubahnya? Nah, 65 ini kan angka. Angka berapa yang mendekati 65? 64 ditambah berapa? 1. Nah, disinilah 1, yang lainnya adalah 0. Inilah namanya konversi ya. Gimana? Masih ingat ya? Itu contoh saya review maksudnya, sekedar contoh daripada konversi. Format teks ke ASCII, dokumen, GIF, gambar, ataupun enkripsi data itu maksudnya. Itu di layar persentase. Nah, inilah kira-kira ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, itu contohnya. Saya hanya mengingatkan aja atau mereview di sini. Baik, saya akan lanjutkan kalau begitu. Inilah di layar 6 atau persentasenya di aplikasi layarnya. Selanjutnya apalagi ada session. Nah, di session ini bertanggung jawab untuk mengendalikan pesan dialog antar node. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan saya jelaskan di sini, masih kembali kemari, masih ingat gak ini? Nah, ini kan ada node ini. Di phase A, ini ada di phase A dan ada mempunyai node. Di phase B, ini ada mempunyai node. Nah, yang mengendalikan node ini dalam pengiriman inilah adalah session yang mengendalikan. Ini adalah tugasnya si session, layer session. Inilah node-nya. Jadi waktu pengiriman pesan, ini kan mau mengirim nih ke ini misalkan di phase A mau mengirim. Nah, mengirim ke komputer di phase B. Nah,
Jadi yang memantau mengendalikan pesannya bagus nggak, ada yang error atau tidak. Nah, itu adalah layer session. Nah, session. Inilah session ini tugasnya untuk mengendalikan beberapa node. Nah, aman tidak itu maksudnya. Dari node yang ada di pengirim dan ada di penerima. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Nah, itulah untuk session ya. Jadi pembentukan hubungan itu harus dijaga, harus menyepakati sama-sama open tidak antar komputernya sehingga dapat bertukar data itu maksudnya. Terus perpindahan datanya, proses pertukaran datanya oke tidak, ada masalah tidak. Itu tugas si session ya. Pemutusan hubungan. Kalau misalkan yang open hanya satu, komputer ini PC 1 dan ini misalkan PC 2, ini mau mengirim, ini sudah oke, udah open. Baru di sini ternyata tidak open. Nah, inilah memutuskan hubungan ketika node-node tidak berkomunikasi. Nah, itu adalah tugas si session. Kalau persentase untuk berkonversi tadi, kalau aplikasi adalah menyediakan aplikasi untuk pengguna. Ini nanti bisa aja saya tanya ya, sebutkan beberapa detail secara detail per lapisan. Ini masih umum ya, ini masih umum. Minggu depan kemungkinan saya lebih detailkan lagi per aplikasi. Misalkan minggu depan kita membahas hanya di network layer misalkan. Ya bisa aja. Atau di presentation layer. Misalkan seperti itu. Hanya satu layer. Ini hanya secara umum. Nah, itu ya, bisa ya. Inilah node-node. Ini tugas-tugas daripada si session. Ada node. Jadi memutuskan, ini perlu memutuskan hubungan, perpindahan data, pembentukan hubungan antar komunikasi. Nah, itu adalah tugas layer session. Presentation untuk konversi dan aplikasi untuk penyediaan pelayanan daripada pengguna itu tadi. Sumbernya tetap saya ambil dari Wikipedia. Nah, baik, selanjutnya setelah session apa? Ada yang ingat? Setelah session apa? Layernya? Ada yang ingatkah kira-kira? Transport, Pak. Transport. Apa? Siva? Transport. Transport ya, transport. Oke. Itu adalah layar ke berapa? 4 ya. Kebetulan ini didetailkan lagi ya. Sebentar. Belum pembahasan ke transport. Ada pembagiannya lagi. Nah, ini tadi kan ada komunikasi data, pembentukan hubungan, bertukar data. Nah, di sini ternyata didetailkan lagi, ada tambahannya. Didetailkan lagi. Dari komunikasi data tadi itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi menjadi 3 cara dialognya atau cara komunikasi tukar datanya pada jaringan. Yang pertama apa sih komunikasi itu? Yang pertama ada simplex. Nah, ini juga komunikasi ya. Ini bagian tukar data. Tukar data. Tadi itu masih di point session ya. Ada tambahannya ternyata di bawahnya, yaitu komunikasinya itu dibagi menjadi, atau tukar datanya dibagi menjadi beberapa tiga mode dialog. Kenapa? Inilah kita tadi. Dialog antar node. Ternyata ini ada pembagiannya. Yang mana yang pertama adalah simplex, data dikirim hanya satu arah. Nah, jadi hanya satu. Ini bisa seperti ini aja. Misalkan ini ada pengguna ya. Pengguna. Dia hanya bisa mengirimkan aja. Yang pengirim hanya menerima, tidak bisa membalas. Menerima. Ini contohnya apa? Coba komunikasi satu arah. Ada yang tahu contohnya apa? Dia hanya bisa menyampaikan aja dan tidak bisa dibalas. Ada yang tahu? Hipno apa kira-kira? Dia hanya menerima, nggak bisa membalas. Misalkan adalah komunikasi apa? Hanya satu jalur, satu channel. Pak, kabelan. Enggak, kabelan. LAN bisa timbal balik, bisa itu. Televisi, Pak. Iya, itu misalkan contohnya. Ada TV. TV itu sebuah komunikasi tuh. Cuman dia hanya menyampaikan, kita tidak bisa komentar. Itu contohnya.
Itu contoh daripada satu arah ya, atau satu jalur. Itu yang disebut dengan simplex. Simplex. Ada lagi yang contohnya yang lain coba? Selain ini? Radio, Pak. Iya, ada contohnya radio. Kita hanya bisa mendengar ya, kita mendengar itu penyampaian informasi, tapi dia berkomunikasi. Yang si pengguna atau orangnya menyampaikan informasi ke kita. Komunikasi, cuman kita nggak balas, kita hanya bisa menerima. Nah, itu contohnya yang simplex. Ini pembagian daripada session ya. Ini pembagian daripada session. Nah, yang pertama ada simplex. Yang kedua adalah apalagi? Yang kedua yaitu ada hal duplex. Ini juga pembagian komunikasi antar dialog. Nah, hal duplex ini adalah maksudnya adalah dapat dikirim kedua arah secara bergantian menggunakan satu buah jalur channel. Apa kira-kira? Ada yang bisa contohkan? Bergantian. Ini misalkan mengirim misalkan. Menerima. Dia harus, kalau misalkan komunikasi, oke misalkan. Oke, dia bilang oke. Ya udah, tapi di sini putus dulu. Baru dilanjutkan oke, di sini aja putuskan. Apa kira-kira ini? Telepon, Pak. Telepon bisa barengan, 5 orang bisa ngobrol bareng. Telegram, Pak. Telegram bisa? HT Pak. HT, iya HT. Telegram. Siapa yang bilang HT tadi itu? HT, pernah kan dengar HT yang untuk keamanan itu? Tes, ganti, ganti. Nah itu artinya bisa berkomunikasi dua arah, tapi harus mati dulu bergantian. Nah itu disebut dengan, ini contohnya HT. Telegram gitu kah? Saya nggak tahu Telegram gimana ya. Telegram yang pakai sandi Morse, Pak, yang titik garis itu, yang biasa dipakai pas zaman Perang Dunia Kedua, nggak salah. Memang seperti itu. Ya, Nah, mungkin iyalah, saya kurang paham itu. Saya karena nggak mengikuti ya, cuman itu contohnya. Artinya yang penting bergantian dia. Tes, mati. Oke, disambung yang lainnya, dites lagi. Nah, itu contohnya. Baik, yang ketiga apa? Full duplex. Full duplex ini adalah data yang kirim terima secara bersamaan. Nah, kalau ini banyak ya. Ini banyak. Secara bersamaan apa contohnya? Bareng-bareng bisa. Nah, ini boleh balik mau 5 orang bisa. Ini telepon bisa ya. Kita ngobrol bareng 10 orang pun bisa. Nah, Facebook mau apa semua ini banyak ya. Ini banyak contohnya. Pengirim, penerima. Bersamaan berarti ya bisa aja Facebook, telepon, HP, dan lain-lain ya. Itu contohnya. Itu bagian daripada session tadi. Nah, apalagi? Nah, ini transport. Transport di sini adalah untuk gunanya sebenarnya pelayanan ya, pelayanan. Artinya mengantarkan pesan sebenarnya transport itu. Tapi selain itu bukan itu aja, mendeteksilah error. Jadi harus di-recovery. Kalau misalkan lah transport itu ada pesan yang error, seharusnya harus di-backup itu maksudnya. Dikontrol, di-backup dulu. Wah, dikontrol ini apa? Error. Jadi harus terekam jadinya. Dikontrol ada error recovery, istilahnya di cover lah, baru nanti dikasih tahu errornya di mana. Nah itu dia. Nah itu kalau misalkan di transport baru dikontrol, oh ternyata ini di bit yang ini yang error misalkan. Ketika pengiriman data kan kadang-kadang jaringannya lambat, tiba-tiba sampai ke penerima ternyata korup, nggak bisa dibuka filenya. Pernah mungkin kalian seperti itu. Nah itu sebenarnya tugas si transport, cuman dia transport ini harus ya sama membackup, walaupun itu error harus di backup, di recovery harus di backup dan dikontrol di mana bit yang error atau pesan yang di error itu, yang error. Nah itulah dia kira-kira. Jadi itu tadi ya, intinya adalah lapisan transport itu untuk menjamin bahwasanya lapisan session itu, lapisan yang akan dikirim ke lapisan session itu tadi sebelumnya dia bagus, utuh. Keadaannya harus utuh dan bagus. Nah itu dia.
Data yang layer disebut segmentasi. Jadi setiap perbedaan misalkan dari aplikasi dikirim ke presentase, dikirim ke session, dikirim transport, setiap itu ke network, itu disebut dengan segmen. Itu maksudnya. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya ada layer network. Network di sini ya banyak. Network itu selain daripada jenisnya, nah selain daripada jenisnya itu termasuk daripada satu jenis pengalamannya, rute yang ditentukan mau dikirim kemana, perjalanannya. Misalkan kalau umpamanya LAN kan hanya dari server, misalkan seperti inilah ada server, baru ada hub. Hub di sini ternyata banyak cabangnya. Nah, banyak cabangnya seperti ini jaringannya. Nah, ini kan harus ditentukan. Ini server. Ini PC 1, PC 2, PC 3, personal komputer ya. PC 4. Jadi ketika mau menentukan rute kan harus tahu dia pengiriman pesan mau kemana. Jadi harus ditentukan betul-betul. Menjaga antrian trafik. Nah, kalau mau pengiriman data, jadi kalau berbarengan kan takut traffic ada gangguan misalkan. Ini misalkan server mau ngirim pesan ke masing-masing 5 atau banyak lah yang mau dikirimkan. Jadi di situ harus bergantian karena apa? Menjaga antrian. Nah, sekali ini yang pertama, inilah sampai duluan, baru ini, nah ini. Jadi antrian bisa dikatakan seperti itu. Jadi itulah dia kira-kira ya. Ketika ini pengiriman datanya, terus akan disampaikan ke PC 1, PC 2 atau klien 1, klien 2, itu di paket jaringannya itu disebut dengan routing namanya. Disebut dengan routing, melaksanakan routing. Jadi meneruskan paket jaringannya. Diteruskanlah ke mana? Ke tujuannya itu maksudnya. Tujuan mana tujuannya? Ya klien-kliennya tadi. Kliennya. Jadi server mau mengirim data kemana? Nah, ini selain menentukan rute, mau di PC 2, selain ini rutenya, tapi ini dalam server ini kan ada jaringan yang akan mengirimkan data. Ini disebut dengan routing. Nah, itu dia. Itu ya untuk networknya. Baru ada data link ini. Data link ini yaitu menentukan daripada mengontrol data di sini kondisinya. Mentransportasikan dari seperti ini. Kalau misalkan ada PC 1 untuk mengirimkan PC 2, jadi ini transportnya, inilah node data link. Ini juga data link di sini. Jadi mau mentransformasikan lah dia kemari. Nah, inilah hampir sama dengan transport tadi ya. Ini tugasnya adalah mentransformasikan. Nah, jadi tapi sinyalnya dia di sini. Ini PC 1, ini PC 2. Inilah membawa sinyalnya, ditransportasikan sinyalnya ke PC 2. Nah, ini sebaliknya seperti itu. Sebaliknya nih, sinyal datanya. Karena sinyal datanya itulah yang membawa pesannya. Nah, ini pesannya. Pesannya lah dibawa ini. Ditransformasikan. Frame-nya inilah dia frame-nya. Frame itu bentuk-bentuknya ya. Nah, itu dia. Ditransmisikan di bawah ini sama nih, transmisikan. Itu dia. Terus apalagi selain itu juga ada jaringan hanya menerima frame dengan panjang tertentu. Jadi panjang ini PC 1 misalkan hanya 10 meter lah dia diterima. Ada ketentuannya. Yang nomor pertama ini. Jaraknya itu maksudnya. Baru dikontrol sehingga efektif jika frame ukuran kecil. Jadi kalau pesannya kecil terus frame-nya terlalu jauh, jadi tugas daripada data link ini mengontrol titik pesannya itu dikontrol sehingga nggak ada yang korup filenya nanti dan bagus tetap walaupun jarak jauh. Nah, itu yang kedua. Jadi ini tentang pesan ya. Baru agar pengiriman tidak didominasi dengan user tertentu. Jadi seimbang. Nah, dari data link ini menyeimbangkanlah dia. Ya, PC 1 oke, di sini oke. Sehingga apa? Pesan nanti sampai bagus, normal dan tidak ada masalah ataupun tidak ada gangguan itu maksudnya. Jadi harus fair itu maksudnya dalam pengiriman ya. Nah, inilah secara detailnya per apa ya? Per gambarannya lah per lapisan itu maksudnya. Nanti boleh di-update pengetahuannya ya. Nah, ini baru ada physical layar yang paling bawah. Nah, ini kalau physical namanya fisik. Fisik kan biasanya berhubungan dengan perangkat ya. Perangkat. Jadi inilah dia kira-kira. Ada jenis medianya misalkan termasuk koaksial, OTP, fiber optik misalkan.
baru ada jenis sinyalnya termasuk analog atau digital, ada konektornya RJ58 atau RJ45, ada metode pengirimannya encoder atau sinyal decoder menggunakan sinyal data misalkan. Encoder dan decoder itu biasanya ada N itu ya semacam mengamankan daripada di 0101 tadi decoder. Nah, 01 ini pengirimannya harus dikonversi, baru dikembalikan. Decoder itu pengembaliannya melalui sinyal dengan cara juga konversinya, itu maksudnya 01. Ini misalkan pengirim PC 1, ini PC 2. Nah, inilah pesan harus diekstrak, baru diterima juga menggunakan 0 dan 101. Ini encoder. Nah, ini decoder. Pengembaliannya juga ada gitu. Baik ya, itulah kira-kira gambarannya materi kita hari ini ya. Kita sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan silakan dikembangkanlah sendiri. Saya anggap kalian paham sebagai mahasiswa, silakan dikembangkan sendiri. Jadi ini waktu tinggal 1 menit lagi dan akan terputus sendiri ya. Terima kasih banyak. Silakan dikembangkan lewat jurnal, YouTube ataupun buku ya. Silakan di-on-kan. Terima kasih, hari ini kita sampai di sini aja. Dan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan di-on kan ya. Akan terputus otomatis.